Dari sini kita bermula. Memulai hari paling berharga. Mencoba selalu ada. Untuk menikmati sebuah karya. Buatan Indonesia. Melangkah bersama, menebar senyuman dalam menjaga kesehatan. Mari melangkah maju bersama Jamu Mustika Ratu. Be healthy, stay healthy. Dari sini kita bermula. Memulai hari paling berharga. Mencoba selalu ada. Untuk menikmati sebuah karya. Buatan Indonesia. Melangkah bersama, menebar senyuman dalam menjaga kesehatan. Mari melangkah maju bersama Jamu Mustika Ratu. Be healthy, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Sobat CSA, selamat sore. Semoga Sobat CSA hari ini selalu dalam kondisi yang sehat dan cuan tentunya. Di semua kegiatan sepanjang hari ini menjelang akhir pekan, semoga Sobat CSA masih tetap happy untuk melakukan banyak aktivitas. Senang sekali saya Cynthia Nadiak dari The Origin Financial Advisory akan menemani kembali lagi Sobat CSA di acara Unboxing Emiten. Dan saya ke depan selama 1 jam akan menjadi moderator untuk unboxing sore hari ini. Dan sebelumnya, seperti biasa, saya akan ngingetin tentang CSA Community bersama Asosiasi Analis Efek Indonesia yang sejak bulan Juli lalu sampai dengan Oktober sudah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan CSA Awards 2022.
tema yang diambil kemarin adalah Building an Adaptive Capital Market Industry in the Post-Pandemic Digital Era. CSA Awards 2022 tahun ini telah sukses diselenggarakan, dan pada tanggal 27 Oktober kemarin Sobat CSA mungkin sudah melihat juga tayangan-tayangan dan selama eventnya diselenggarakan ketika pemberian penghargaan kepada banyak emiten, dan emiten-emiten yang terpilih tentunya adalah hasil pilihan dari Sobat CSA, juga hasil pilihan dari para juri yang memiliki kinerja serta performa yang baik secara berkelanjutan. Saya juga perlu informasikan lagi kepada Sobat CSA bahwa di bulan Desember yang akan datang, lagi-lagi CSA Community akan menyelenggarakan satu Market Outlook 2023. Market Outlook yang pastinya akan membahas tentang prospek pasar modal dan ekonomi di tahun 2023 dengan narasumber yang handal dan berasal dari Sobat CSA juga berasal dari kalangan pasar modal. Kita akan tetap nantikan untuk informasi selengkapnya tentang Market Outlook 2023 yang akan diselenggarakan di bulan Desember. Well, sore hari ini kita akan membahas tentang herbal cosmetic opportunities in domestic and global trade. Ini adalah unboxing emiten volume yang ke-29, dan sudah hadir di studio CSA. Selamat sore Bapak Egy. Bapak Egy itu nama lengkapnya Bapak Bingar Egidius Situmorang. Selamat sore. Selamat sore Pak Egy. Pak Egy adalah Direktur Utama dari MRAT. Teman-teman kalau di capital market ngomongnya merat ya. Dan selain Pak Egy, ada juga Pak Jody Andreas Suryokusumo. Bapak Jody adalah CFO PT Mustika Ratu Tbk. Selamat sore Pak Jody. Selamat sore, selamat sore Sobat CSA. Ya, selamat sore Sobat CSA juga semuanya. Terima kasih sudah mampir ke studio podcastnya CSA. Dan seperti biasa, segmen unboxing emiten ini kita punya 4 segmen. Segmen pertama kita akan ngobrol tentang profil emiten. Kemudian segmen kedua dan ketiga kita akan bicara tentang kinerja dan strategi perusahaan. Kemudian yang segmen terakhir kita akan mendengarkan closing remarks dari Pak Egy dan Pak Jody ya, yang akan memberikan sedikit tips. Dan kita akan masuk ke segmen yang pertama. Saya diminta untuk Pak Egy harus memperkenalkan diri. Gak usah panjang-panjang Pak. Okay. Aku gak perlu statusnya Bapak. Nanti teman-teman WA Bapak. Dari latar belakang kenapa Pak Egy bisa masuk menjadi direktur utama sebuah perusahaan kosmetik. Orang-orang masih taunya ini perusahaan kosmetik ya. Ini perusahaan yang biasanya melekat dengan kecantikan dan putri-putrian. Coba cerita dulu sedikit Pak Egy. Oke, selamat sore Sobat CSA. Jadi sebenarnya dari semua pengalaman profesional saya masih tetap berhubungan dengan konsumer sih. Jadi consumer goods dari awal memang di perusahaan yang mirip seperti Mustika Ratu juga produk portfolionya dari perusahaan Amerika. Boleh sebut namanya? Nggak usah. Nanti iklan nih. Nanti iklan. Terus kemudian di situ tentunya role-nya juga ada dari macam-macam lah ya. Awalnya mulai dari sales, tapi terus kemudian ke berbagai function ya, terus kemudian pernah logistik, supply chain dan segala macam ya, seperti emang the way di develop the talents di perusahaan itu. Nah kemudian dari situ saya pindah ke perusahaan makanan, masih perusahaan Amerika juga, yang sebagai awalnya sales director di sini, terus kemudian jadi country rep karena satu dan lain hal dengan leadershipnya. Kemudian di situ saya ditarik ke regional office di Singapura, ke Asia Pasifik, kemudian sempat juga on loan ke China, membantu tim di sana untuk melakukan satu project juga, termasuk salah satu camouflage strategi untuk launching produk barunya mereka, karena waktu itu China adalah yang terbesar di kategori itu untuk produk kompetitor, dan kita mau launch, sehingga saya melakukan bagian camouflage-nya untuk mereka tidak tahu bahwa kita mau launch produk baru. Dan sebelum ke Mustika Ratu, kemudian saya punya kesempatan kembali ke Indonesia dengan bergabung dengan perusahaan teknologi, salah satu perusahaan teknologi kalau sebut kategorinya ketahuan, yang market leader di mobile phones ya kan, bisa kembali ke Indonesia. Jadi
sebenarnya benang merahnya semua ketiga perusahaan tersebut walaupun perusahaan asing masih perusahaan yang berhubungan dengan consumer goods lah. Dan karena emang itu menarik untuk selalu mengerti Passionnya Pak Egy ya. exactly. Jadi itu sih, dan kenapa kemudian ke musik karate, some point saya nanya ke diri sendiri, terus what's next gitu ya. Kalau saya berarti pikirkan, saya masuk dalam a little bit comfort zone di situ karena challenge-nya di situ, perusahaan itu selalu ada. Jadi nggak perlu mencari challenges, selalu ada terus. Tapi itu saya pikir, seandainya ada opportunity apa sih, saya masih willing untuk coba lagi gitu. Nah itu kemudian terpikirkan, mungkin menarik kalau saya bisa give back to the nation gitu ya, kalau itu perusahaan Indonesia gitu yang bisa kemudian kesempatan untuk membangun Indonesian brands. Itulah kemudian awalnya pas ketemu dengan Ibu Mur, dengan dengan Dewan Komisaris Pak Joko Ramiaji, Pak Haryo, nah udah diskusi ya udah akhirnya bergabung dengan Mustika Ratu. Masih cinta Indonesia. Oh iya. Sebelum aku pindah ke pertanyaan berikutnya, ayo Pak Jody ceritain kenapa Pak Jody bisa. Bisa. Aku rasa karena Pak Jody interested dengan ketemu sama putri-putri yang suka ada di pemilihan. Kan kamu udah ganteng, terus putri-putrinya cantik-cantik. Itu one of the trigger yang membuat Anda betah di. Oh enggak juga sebenarnya. Sebenarnya dari dulu itu saya punya pengalaman kerja tuh 16 tahun di Australia. Oke. Sebelumnya itu saya bekerja di perusahaan oil and gas, kontraktor, What? mining, bisnis totally different banget Okay. dari bisnis consumer goods. Yeah, Tapi yeah. yang saya pelajarin dari semua pengalaman itu, bisnis is all about network dan juga bisnis proses yang ada. Tentu secara mungkin secara finance, corporate governance is the same anywhere else. Oke. Jadi, nggak dari- jet lag pindah dari oil and gas terus langsung masuk ke consumer goods gitu. Dari awal sih bisnis is bisnis ya, cuma beda produk kan intinya. Iya, tapi kan Cuman feel-nya kan cara feel-nya aja mungkin harus lebih beda gitu. Oke, Jadi oke. dari sini saya juga banyak belajar dari Pak Egy mengenai industri FMCG khususnya, dan yang quite unik dari Mustika Ratu itu bukan hanya satu kosmetik yang kita jual, tapi kita banyak produk-produk lain seperti personal care, ada jamu, ada healthcare, dan ada kosmetik. Dan Lebih juga ada bisnis challenge ekosistem kali ya. lainnya juga. karena itemsnya various ya. Itemsnya various, bisnis modelnya Business beda, modelsnya juga. bisnis model beda, dan juga ekosistem. Sebenarnya Mustika Ratu itu bukan hanya pabrik atau bukan hanya brand, tapi bisnis ekosistem yang kita jual sebenarnya. Oke, sebelum panjang ke menjelaskan isi company-nya, aku mau nanya ke Pak Egy nih. Ya. Tentang Mustika Ratu tadi kan Pak Egy udah bilang udah pindah dari Amerika ke sini, nature-nya di sana seperti apa, di sini seperti apa. Menurut Pak Egy sendiri, Mustika Ratu ini keberadaannya di Indonesia tuh udah lama banget ya. Ya. Orang aku nggak tahu in terms of brand awareness-nya, is it mereka itu masih identik melihat Mustika Ratu sebagai produk kosmetik doang, atau yang tadi Pak Yogi bilang ini sebenarnya ternyata banyak gitu. Menurut Pak Yogi sendiri bagaimana mendiferensiasikan mempositioningkan si Mustika Ratu di Indonesia Ya. pada saat ini? Jadi mungkin kembali ke awalnya dulu, Mustika Ratu kan didirikan oleh Ibu Muryati Sudibyo sebagai founder. Itu awalnya kan meracik jamu dengan resep-resep dari Keraton Solo ya, awalnya gitu. Di rumah beliau waktu beliau dengan suami ditugaskan di Medan. Awalnya Oke. kan itu kan. Oke. Nah, jadi memang dari kecil karena tinggal di keraton sudah terbiasa ngeracik jamu ya kan, dengan resep-resep dari sana. Nah, tentunya kemudian dengan itu dibuat di garasi rumah, ditawarkan ke tetangga-tetangga, ternyata banyak yang tertarik ya kan, kemudian dijual. Nah, akhirnya hari kemudian ya terjadilah bisnis ya kan. Terjadi bisnis dan berkembang tentunya bisnisnya, kemudian resmi menjadi Badan Hukum PT Mustika Ratu itu sebenarnya di 14 Maret 1978.
Itu waktu pertama kali didirikan perusahaan. Ya sebagai PT. PT. Ya sebelumnya kan industri rumah tangga. 78. 78 Oke. betul. Jadi udah cukup sudah cukup mature lah sebagai perusahaan gitu ya. Dan kemudian berkembang lagi, akhirnya harus buka pabrik sendiri tentunya di Ciracas, sekarang juga masih beroperasi di tahun 81, dan seperti tadi dalam diskusi tadi juga sampaikan juga bahwa akhirnya listed tahun 1995. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jadi satu yang khas dari Mustika Ratu itu adalah regardless saat ini industri cosmetics ya kan, itu mungkin banyak kalau kita jadi seperti lookalike-nya brand atau negara lain, ya kan, arahnya kan ke sana kan, trennya kan something Semua trend. mirip gitu Ya, bentuknya. kan tidak boleh menyebut negaranya kan. Saya pernah kerja di perusahaan dari negara itu lah. Jadi, kan produk-produk yang memaksimalkan kekayaan alam Indonesia. Ya. Jadi ini yang kalau menurut saya, kalau yang lain itu oke lah, dia punya brand, mungkin sekarang lagi tren. Tapi kalau ditanya, boleh nggak mereka dianggap sebagai ikonnya Indonesia? Tidak. Nggak ada, itu bukan icon, it's just look alike of something else, ya kan? Nah itu yang menurut saya membanggakan buat Mustika Ratu, bahwa regardless over time dari dulu itu selalu rooted konsisten dengan itu tadi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita ini harus bangga loh dengan brand yang benar-benar kita bisa claim dan memang terbukti sebagai ikon Indonesia, karena memang menggunakan bahan-bahan dari Indonesia, selalu membawa budaya juga, bukan hanya jualan produk tapi unsur budayanya juga ditonjolkan. Mungkin dengan tadi kan Putri Indonesia sebutkan juga, itu kan bagian dari ekosistemnya juga sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu menurut saya sih yang juga membuat Mustika Ratu buat saya menarik. Unik ya. Yes, exactly. Ya. Selain tentunya penggunaan teknologi ya pasti. Jadi kita menggunakan bahan baku yang dari menggunakan alam hayat Indonesia, tapi kan dengan harus menggunakan teknologi, sains juga kan untuk memprosesnya, untuk kemudian kesini juga dalam hal proses marketing menggunakan digital, omnichannel dan segala macam. Jadi kita boleh katakan mampu tuh memadukan nature, science, dan teknologi untuk kemudian membuat Mustika Ratu menjadi suatu yang sustainable brands yang nanti kita bisa groom over time. Nah itu sih yang menurut saya khas banget. Dan sekarang itu trennya memang balik lagi ke nature kan. Yes. Apalagi sejak COVID ya. Ya, sangat, Itu sangat. banget tuh, Betul. berasa Sangat, banget. betul. Dan tahu ya, nggak tahu mungkin sobat CSA seperti apa kebiasaannya. Kalau saya sih pribadi, I do prefer untuk menggunakan jamu dari dulu, meskipun aku bukan orang Jawa gitu ya. Tapi jamu itu karena bukan kimia kali ya. Jadi buat ke badan lebih enak dan I don't know, kayaknya kita hidupnya di Indonesia, jadi rasanya kalau nggak minum jamu ada yang aneh gitu ya. Dan bagus di jamu tidak ada side effect. Ya itu dia. Meskipun dari sisi kedokteran mungkin kadang-kadang mereka suka bilang ini nggak ada nih di dunia Uji kedokterannya, ini klinisnya. nggak, iya ini uji klinisnya. Terus dari sisi mereka mungkin itu nggak masuk akal, tapi but again mereka sekarang justru balik lagi ke nature, belajar lagi banyak di kita ya. Mungkin itu juga bagian dari yang kenapa Pak Egy pulang lagi ke Indonesia dan betah lama-lama di Mustika Ratu. Iya, pasti at some point kan setelah melanglang buana bekerja, walaupun base-nya di Singapura, tapi base Singapura dan Shanghai kan. Tapi sebenarnya kerjaannya itu jarang ketemu keluarga karena saya harus muter-muter. At some point kan pasti ada kerinduan juga kan. Ya, rindu jamu lah ya. Ini banyak yang bilang loh, begitu ketemu teman-teman Awet muda. Kok nggak berubah? Rasanya jamu. Iya. Sama. Bisa kalau begitu nggak Padahal berubah. mereknya Situmorang. Dan ke Pak Jody, Mustika Ratu ini udah listed dari tahun 1995 Ya, betul. Cuman to be honest di market jarang-jarang terdengar nih. Jangan-jangan Pak Jody masuk karena pengen membuat ini menjadi terdengar besar di market, atau ada wish atau ada goals yang Pak Jody pengen bawa supaya Mustika Ratu ini kalau udah go public kan mestinya bisa everybody knows, nggak Yeah. cuma di Indonesia, mestinya sampai ke worldwide gitu. Betul. Tadi Pak
Egi udah bilang bahwa ini jamu udah mestinya Ya. gede banget gitu. Dari sisinya Pak Jody dari capital market, karena Pak Jody lebih muda ya Pak Egi ya. Well, jauh lebih murah tapi Dia bukan. pasti passion untuk Cuma yang capital passion, marketnya lebih. Ini ya ngejar saya tampang. Pusing ngurusin itu. ngurusin banyak orang. Ampun DJ. Tapi kan bagus. Ya. Lihat saya Gimana? sahamnya tuh. Iya, gimana? Jadi Pak memang Jody? kita secara bisnis kita harus paling nomor satu perhatikan fundamental bisnis kita kan. Ah. Nah tentu apa yang telah kita pelajarin selama ini dengan bisnis fundamental yang membaik, tentu kan in the end investor akan melihat. Dengan investor melihat jadi percaya kan otomatis ada semacam ekspektasi kan, ini jadi tanggung jawab kita untuk bagaimana untuk mengenalkan lebih jauh lagi produk Mustika Ratu. Sebagai corporate juga kita kenalkan. Ya tentu sebagai salah satu jalan itu juga di bagian capital market. Ya. Ya, tentu bagian merangkaian roadshow seperti ini adalah bagian kita untuk mengenalkan kembali, untuk mengingat kembali bahwa Mustika Ratu kita pernah di sini dari tahun 95 dan kita akan terus berkembang gitu. Ya. Jadi intinya itu salah satu jadi passion kita juga untuk bagaimana mengembangkan bisnis Mustika Ratu ke depannya, karena sangat jarang perusahaan yang cukup lama di Indonesia seperti kita dan menghargai banget jamu sebagai intinya kita dan sebagai apa ya namanya kalau dibilang Heritage-nya gitu ya. heritage-nya Indonesia banget gitu. Jadi kita ini juga sebagai salah satu mungkin dreams kita juga bagaimana untuk memajukan perusahaan ini jadikan mengedepankan Indonesia juga. Ya, Indian. betul, setuju. Apalagi untuk di kalangan muda ya, itu harus ditanamkan gitu, bahwa jangan look like negara lain, karena negara kita memang unik dan aku bilang sih jauh lebih bagus karena uniqueness-nya nggak ada di mana-mana ya Pak Egi ya. Pak Egi aja udah keliling dunia balik lagi ke Indonesia karena memang di sini memang nature-nya memang bagus ya. Dan yang menarik waktu saya sempat di Korea ya. Jadi mereka sampai ada yang nanya saya, ini tahu nggak nih ada akar tertentu kan? Saya lagi nyari ini bahan-bahan ini, loh ya di Indonesia banyak. Nah, sampai kayak gitu. Jadi ternyata apa yang mereka klaim sebagai produknya dia, itu bahan kita bakunya dari banyak. kita gitu. Nah, Cuman kita masih belum mengeksplor how to use it ya. Mungkin kebanggaan terhadap brand Indonesia, buatan Indonesia itu harus terus-menerus dibangkitkan. Nasionalismenya Itu PR-nya Pak Egi sama Pak Jody tuh. Kita sama-sama lah. Bagian dari supaya membesarkan Mustika Ratunya ya. Oke, Sobat CSA jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan ke segmen 2. Sebelum kita ikuti pesan-pesan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya CSA. Juga follow Instagram CSA di @CSA_awards.
bersama dengan saya Cynthia dan Pak Egi dan Pak Jody dari Mustika Ratu. Sore hari kita akan memasuki segmen yang kedua tentang kinerja dan strategi. Tapi kalau Sobat CSA lihat di depan saya, ini ada produk-produk Mustika Ratu. Beruntung saya sore hari jadi moderator, jadi saya boleh bawa pulang semuanya ya. Ini ternyata produknya banyak dan bukan hanya kosmetik aja. Jadi nanti selama segmen 2 dan 3 kita akan sama-sama ngobrol tentang produk apa aja yang Mustika Ratu punya dengan kinerjanya seperti apa company-nya setelah 27 tahun. 27 tahun itu bukan hal yang sebentar kalau di capital market ya. So, pertanyaan yang pertama untuk Pak Egi. Seperti biasa Pak, ini udah tahun yang ketiga ya, kita udah di endemi COVID ya. Iya. Kemarin ketika COVID, pastinya semua berdampak. Tapi ada beberapa company yang justru punya banyak peluang positif dan malah jadi beruntung ketika COVID itu datang. Kalau di Mustika Ratu sendiri ketika COVID terjadi, apa yang terjadi dengan produk dan sales dan perusahaannya itself? Ya, jadi pada dasarnya kan bisnis itu tergantung agility-nya ya. Agility-nya kita dalam setiap situasi bagaimana melihat peluang di balik semua tantangan, masalah, apapun itu gitu kan. Dan itu yang di Mustika Ratu kita lakukan. Jadi di saat pada keadaan COVID yang sebenarnya awalnya kita nggak nyangka juga berkepanjangan. Jadi awal-awal tentunya kita produksi cepat sanitizer karena kita kan di bisnis ini ada loh hand personal care. sanitizer-nya. Kan, walaupun kemudian semua main sanitizer. Yeah. Nah, tapi tentunya kita juga kan ada di bisnis yang juga jadi sanitizer kita itu ada khasnya juga sebenarnya, bukan seperti mungkin yang lain kebanyakan alkohol yang membuat kulit mudah teriritasi gitu ya kalau sering dipakai. Tapi kita menambahkan sebenarnya ada moisturizer sehingga itu yang buat mungkin ini nggak bikin kering kan? Tidak. Oke. Karena ada moisturizers-nya. Jadi walaupun lebih kok lengket-lengket, tapi kan itu yang moisturizing. Pada saat itu harus pakai, orang kan gatal-gatal ya. Nah, tapi sanitizer kita karena kita perusahaan personal care anyway gitu. Itu yang misalnya hal yang kita bagaimana kita manfaatkan apa aset yang kita miliki itu kemudian buat produk di saat itu diperlukan. Terus kemudian kan kita sebenarnya perusahaan jamu ya. Jadi awalnya kan Ibu Mur kan mendirikan Mustika Ratu sebagai perusahaan jamu. Nah itu yang kemudian di saat pandemi juga kita cepat-cepat itu come up dengan itu yang herbal suplemen. Ini. Ya, yang Herba Muno Plus. Muno. Ya, itu dengan 5 bahan aktif yang semuanya itu adalah tumbuh-tumbuhan sebenarnya yang ada di Indonesia. Apa aja? Ya, jadi tumbuhannya? Ada jahe emprit, ada jahe emprit, ada meniran, betul. Ada sambiloto, akar manis. Ini fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Sebenarnya jadi sehingga kemudian kita punya daya tahan tubuh lebih kuat sehingga kalau virus masuk kan nggak ada obat virus. Ya. Yang perlu sebenarnya kan daya tahan tubuhnya tinggi sehingga kemudian badan kita bisa ngelawan pada waktu virus itu datang. Nah, tapi saat itu juga dari penelitian kita ini juga melakukan penelitian uji klinis juga nih bersama dengan FKUI yang kemudian dibantu oleh BPOM karena waktu itu kita produknya salah satu yang dianggap di-announce sebagai adjuvan penata laksanaan COVID-19 pada waktu ya kan. Nah, yang ternyata dia ada manfaat juga dari produk ini adalah itu melindungi sel-sel paru-paru. Itu yang membuat kita mikir oh iya barangkali itu sebabnya ya, sehingga pada waktu orang yang sudah kena nih bukan hanya mencegah, yang sudah kena pun pada waktu menggunakan produk ini itu lebih cepat pulih karena kan dulu kan banyak kan dahak segala macam mental kan. Jadi dengan itu terlindungi sel paru-parunya, jadi kemudian akhirnya itu kan dicegah pengentalan itulah ya, itu yang buat putih kalau di scan gitu kan. Itu bahkan kalau di sini sebenarnya nih meniran itu di negara Thailand itu udah di-announce pemerintahnya sebagai obat COVID. Meniran itu bagian dari akar-akaran atau gitu, batang? daun. Daun. Daun meniran. Daun. Banyak di Indonesia ini di banyak tumbuhan rumah. Mungkin gitu. di pinggir jalan juga kita banyak lihat jangan-jangan ya. Jadi sebenarnya ya menarik sekali kalau di sana dijadikan sebagai produk yang benar-benar di endorse oleh pemerintahnya, bahannya dari sini. Nah, ini yang memang pada waktu itu benar-benar sangat diperlukan dan makanya membantu konsumen juga. Nah, selain itu, ini produk kita juga yang di saat pandemi kan kalau kita lihat pada waktu itu kan memang demand untuk produk-produk kesehatan yang dari bahan herbal itu meningkat. Itu ada beberapa datanya menunjukkan konsumen banyak mengkonsumsi empon ya. Tapi kalau yang nggak mau repot harus ngerebus sendiri jahe dan segala macam kan ribet banget.
Akhirnya kemudian kita lihat nih kesempatan kita menjual lebih banyak lagi produk seperti ini yang udah ini produk-produk yang sebenarnya jamu modern. Tinggal diglek kayaknya. Ya, yang sudah sangat praktis karena sudah dalam kemasan UHT, ya kan. Jadi dalam kemasan yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini ada beras, ada ini kunyit asam, ada gula asam, ada juga beras kencur. Tentunya dengan manfaat yang sangat besar. Untuk anak-anak sama orang dewasa sama? Boleh dikonsumsi? Iya boleh. 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 Ini nggak ada. Ini kan jamu minuman gitu ya. Jadi bukan obat yang ada ini ya bahan kimianya gitu. Oke. Jadi ini sudah ada di minimarket terkenal yang banyak mudah lah ditemukan. Bahkan produk ini sudah kita ekspor ke Jepang. Oke. Jepang itu kan syarat-syaratnya kalau produk ini kan susah. Rigid banget. Dan memang kita juga harus melalui semuanya dites. Jadi kita berhasil dengan tentunya masuk Jepang berhasil dengan lebih mudah lagi. Jadi ini masuk ke negara lain seperti ke Australia, ke US. Ya, kalau udah itu Jepang maksudnya- lewat kemana-mana jadi lebih gampang ya. Nah, kemudian produk-produk jamu yang lain, jamu teh itu masuk juga ke negara-negara Middle East seperti Arab Saudi dan UAE. Ya. Nah, sehingga jadi sebenarnya produk-produk jamu kita ini sudah semakin banyak dikenal oleh negara-negara lain juga, dan ini kesempatan sebenarnya buat kita juga merasa negara lain aja Iya. bangga loh dengan Admit produk-produk ya. buatan Indonesia sih. Kenapa kita enggak? Jadi poinnya sekali lagi di saat lagi pandemi kita lihat itu sebagai peluang sebenarnya untuk kita nih portfolio ini malah kita kedepankan gitu ya. Dan itu sebenarnya yang mendrive growth-nya kita di 2021 dan ya di semester 1 di tahun ini. Ini apa? Ini bukan yang diminum dong. Nah ini satu lagi, ini brightening bengkoang. Jadi dari bahan bengkoang untuk bikin kulit glowing. Glowing. Yeah. So it doesn't matter, nggak harus yang orang untuk menjadi pemutih bukan, tapi apapun warna kulitnya kan semua orang kan tuh cantik. Nah yang penting kan lebih glowing aja. Glowing. Nah ini membuat lebih glowing dengan bahan aktifnya dari bengkoang yang beans ya. Yeah. Nah ini satu lagi produk yang memang produk yang sudah ada dari dulu sebenarnya, tapi formulanya kita enrich, packagingnya juga kita perbaiki sehingga lebih cocok dengan anak muda sekarang kan yang seperti ini simple begitu. Nah itu yang kita juga baru lakukan launch juga. Ini produk baru atau udah lama? Nah ini produk lamanya sudah ada, warnanya dulu yang kuning-kuning begitu. Oh, ini ganti. Masker bengkoang, pernah dengar? Oh Ya, iya. Tapi kan setelah sekian lama formula harus diperbaiki dong. Iya. Dengan packaging juga Dengan harus packaging, ya. Ya, betul. Ya. Itu yang kita lakukan dengan produk bengkoang ini lengkap juga. Semua lengkap range-nya. Jadi Oke. ada body toner gitu ya. Jadi ada bukan masker. cuma sekedar kosmetik, tapi udah banyak produk-produk yang healthcare ya. Healthcare ada. Jadi healthcare ini suplemen healthcare ada juga nggak ada di sini jamu laki-laki. Nah, jamu pria tuh, jamu Emang ada? energi. Ada. Pasak Bono Ceng. Nah, Oh, itu dari Mustika Ratu. Dari Mustika Ratu. Apa Kenapa? namanya Pasak Bono Ceng. Ceng? Kenapa Ceng? Karena Karena bahannya kenceng. yaitu Kirain jadi kenceng larinya. Purwoceng. Apa? Purwoceng. Bahannya Purwoceng. Purwoceng itu Oh, itu ginsengnya. bahan ginseng ginsengnya Indonesia. Jawa. Ginseng Indonesia. Ya? Iya. Oh, Purwoceng. Purwoceng. Coba Oke. di Google ada Purwoceng. Coba Oke. sahabat biasa ada kan Purwoceng. Oke. Tongkat Ali sama Tongkat Ali juga dari Iya, kalian? iya, Dari iya, Indonesia. Iya. Bahannya. Jadi itu bahannya. Oke. Itu juga suplemen. Nah, itu diekspor sampai ke Rusia juga. Ke Rusia juga dan Rusia masih negara-negara membutuhkan Iya. kekencengan ya. ke negara Afrika Larinya juga gitu. kenceng ya. Iya. Oke, Jadi sobat ada jamu CSA minuman, ini ada benar-benar suplemen. kalau buat aku sih quite ini ya. Mungkin saya kurang bergaul dan kurang membaca banyak. Ternyata ini produknya banyak. Dan ini baru dari sekian baru sekian. produk. Ini Iya. baru yang sedikit yang kita bisa lihat di sini. Nggak cuman kosmetik tapi ada skincare dan ini skincare kan maksudnya? Betul, Yes. skincare, personal Dengan care gitu. ini healthcare ya. Healthcare. Betul, kayak suplemen Oke. jamu. Dan Suplemen itu herbal. dan ini semua Ini bisa jamu dicari beverage. dengan gampang. Ya, Bisa. dengan mudah. Ya. Di apotek itu ada tentunya. Terus ini di minimarket yang banyak outletnya itu ada juga. Dan harganya affordable. Very affordable. Ya. Oke, Very jadi affordable. semua Ya, ini kalangan kalau bisa. minuman misalnya antara 5.000 dan antara 5.000 6.000 kan emang Murah marketnya segitu dong. kan. Ya. Ini gue jualan Ya. ini. Itu sekitar 25.000. Iya. Murah loh. 25.000 dengan bahan yang sangat alami dan Iya. bagus semua Cuma buat kulit kadang-kadang kita. kita suka mikir, aduh kemurahan bener nggak ya gitu ya. Malah jadi salah ya. Betul, itu dia Itu tuh. salah tuh. Nah, Dia tuh kadang-kadang kan
Sementara kalau kita jual mahal, masa produk Indonesia Iya mahal? masa, nah, ya. Kan jadi Oke, tapi ini nggak, ini packagingnya keren, harganya bagus. Mestinya sih harus di trial ya. Betul. Kalau aku sih emang suka ini. Ini wajib punya karena Iya, kemana-mana iya. kita selalu Masih pakai kan, ini. masih harus Iya. jadi kebiasaan lah untuk selalu cuci tangan dan jaga. Sebenarnya ekspor kita bukan hanya 5 negara tadi sebutkan tadi, itu kan yang memang kebetulan belum lama ini pas lagi TI yang JMFW yang di ICE BSD kan kita disaksikan oleh Pak Menteri Perdagangan Pak Zul. Kita sign agreement dapat kontrak nih dari 5 negara itu 2 juta US dollar. Nah, dari 5 negara tadi, dari bayar 5 negara. Tapi secara total kita udah ekspor ke 34 negara sebenarnya produk punya kita. Selama Mulai dari kapan tuh? Ya mulai dari dulu tapi lebih banyak sih dalam 3 tahun terakhir. Oke. Ya, 3 tahun terakhir di total sampai saat ini sudah 34 negara. 34 Lagi ada yang nambah negara. lagi nanti kita lagi ini 34 yang benar-benar sudah ada transaksi ya penjualan ya. Dan ini rutin, transaksinya rutin. Bukan ya, nanti masih ada yang dicari lagi itu belum dihitung tuh nanti ya. Oke. Jadi kita juga bersama dengan banyak yang mau dibantu. Terima kasih sekali para duta besar, diplomat Indonesia di luar negeri, para teman-teman dari Kementerian Perdagangan yang di luar negeri, ITPC yang membantu kita juga untuk mencarikan partner-partner yang bagus di luar sana. Karena kan kalau ekspor itu kan harus hati-hati Iya, juga. benar-benar. Jadi emang- Kemarin lagi G20 sama B20 ada kita produk juga yang hadir di masuk. sana. Oke. Tempting. Keren. Boleh sambil diminum juga, cobain nih. Iya nih sekalian. kayaknya harus Yang coba mana? minum. Ini Kayaknya kalau yang aku punya mau GERD kunyit nih, asam. punya Nah, GERD kunyit nih, asam. kunyit asam, GERD dan kalau datang bulan biar nggak mengurangi nyeri. Oh, ini. oke. Kalau saya minum ini rutin tiap hari karena GERD. Oh Jadi biar ini nggak ini terlalu bisa GERD. bisa buat GERD karena GERD lagi happening juga Iya, tuh buat penyakit. nggak terlalu nyeri itunya kan. Jadi Iya. asam lambungnya ngurangin itunya. Maaf ya Gitu. sobat CSA jangan jealous karena saya mau minum ini. Minumannya bisa dibeli kok. Tapi Dengan, saya dengan sekarang misal kita buka aplikasi yang kali oh kita bisa pakai online. Iya. Ada ya. Kayak misalnya kita kan udah banyak aplikasi Gojek online ya, online. Itu ada bagian marknya kan. Nah, itu tinggal di Google sih, tinggal masukin nama Kunir Asam, keluar produk kita. Jadi udah semudah itu kita menjual. Oke. Ya, kalau yang ini yang beras kencur kita tahu lah ya, beras kencur kan energy booster ya kalau pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Banget kan. Ini enaknya sebenarnya kalau masukin fridge gitu ya. Iya. Kulkas, Dingin-dingin. ya dingin. Wah, mantap tuh. Ya kan. Nah, kalau ini tentunya kalau seperti tahu lah kalau gula asam kan misalnya buat fat burner gitu kan untuk ngurangin ini. Kalau biar nggak feel guilty lagi makan yang berlemak, nah ya. Kayaknya saya perlu itu banyak. Tidak bermaksud gitu. Maaf. Kayaknya itu bagus tuh supaya bisa bener dompet saya ya. Yap. Oke, thank you Pak Egy. Sekarang ke Pak Jody. Tadi ngomongin tentang ekspor ke 30 negara. 34 negara. Oke. Berapa exposure-nya dengan ekspor ini? Berapa kontribusi yang bisa di-generate ke company dengan adanya ekspor? Dengan di Indonesia sendiri seberapa besar sih kontribusinya ke kinerja perusahaan? Jadi kalau kita lihat laporan 2021, ekspor sales kita tuh sekitar 4% dari total sales kita selama ini. Nah, tapi dengan adanya kita makin ekspansi di bisnis di ekspor, kita harapkan ini akan menjadi lebih besar lagi ke depannya. Apalagi dengan kontrak baru yang kita baru sign juga $2 juta, tentu ini akan meningkatkan lagi sales kita di tahun 2022 dan ke depannya. Jadi kalau dari secara finance, export sales itu sangat bagus. Karena kan memang secara margin tentu lebih besar juga ya kalau luar negeri. Jadi kita push, dan ini juga sebagai salah satu strategi kita ke depannya untuk ini peluangnya untuk masih gede bisnis banget kita. karena baru 4% ya. Betul. Masih bisa digedein lagi ya. Betul. Di lokal sendiri penetrasi di antara kota besar sama kota kecil, Pulau Jawa sama di luar Jawa jomplang nggak percentage aja? Jadi juga sebagai daya tarik Musikaratu ya di emiten, kita juga mempunyai 99% perusahaan distribusi. Oke. Jadi kita mempunyai anak usaha nih yang kalau memang tugasnya itu sebagai distributor kita pertama kita. Khusus khusus punyanya untuk Musikaratu atau khusus. boleh juga Bisa juga untuk buat ngambil produk lain. Nah,
Oke. Tapi dari distributor utama bisnis kita juga, ini kita bekerja sama dengan distributor-distributor lokal dan juga distributor-distributor nasional untuk untuk mendistribusi produk kita dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, itu jadi salah satu bagian pengembangan kita juga ke depannya untuk yang kalau yang tadinya jual hanya di beberapa bagian, kita akan makin banyak lagi titik-titik distribusinya. Nah, tentu ini sebagai salah satu katalis growth kita ke depannya juga. Ya. Bayangkan satu produk kita jual 30.000 di satu toko di seluruh Indonesia, kira-kira berapa potensinya kita bisa jual? Dan kemarin ketika COVID juga itu logistik jadi naik daun karena orang kan semua di rumah mau nggak mau harus dianterin ke rumah barang-barangnya. Ya. Itu bisa dipakai juga kesempatannya. Ini seberapa? Ini udah dikonsol ke holding ininya income-nya dari Income dari distribusi itu kita masukin dalam lumayan konsolidasi. signifikan, lumayan growing, ada growth atau gimana dengan adanya Dengan adanya pandemi itu kita lihat adanya growth di bisnis kita yang di lini bisnisnya khususnya di healthcare dan jamu. lebih ke health ya Healthcare ya dan jamu, kemarin tentu karena ya. orang lebih concern dengan Lebih tadi concern itu. harus sehat dan Harus sehat, harus oke. naikin imunitas badan Betul. ya. Nah, memang itu jadi salah satu kunci drive kita pengembangan bisnis di tahun 2020 dan 2021. Di tahun Oke. 2022 ini kita lihat dengan adanya lebih relax ya dari COVID ini, otomatis ya kita harapkan dari bisnis personal care dan kosmetik akan naik kembali. Oke. Kan karena udah bisa keluar, udah bisa lebih sering lagi pemakaian. Udah bisa pakai bedak sama udah pakai bisa lipstick. pakai lipstick Aduh, dan kosmetik. lipstick ya. kemarin 2 tahun pejamuran ya nggak dipakai. Ya itu salah satu juga. Sekarang udah bisa jualan lagi ya. Udah bisa jualan lagi dan bisa lebih drive lagi kan. Ya, ya, At the same time produk-produk kita yang jamu healthcare ini kan tetap jadi rutinitas. Ya, Otomatis kita secara bisnis sudah diversify. Mm-mm. Jadi kita sudah banyak produk dan punya kesempatan untuk di setiap industrinya tersebut. Ya, ya, ya. Network-nya dan ekosistemnya jadi lebih luas dan lebih bisa dimanfaatkan secara optimal ya Betul. dengan kondisi yang sekarang. Dengan adanya resesi, inflasi tinggi, kalian itu produk-produknya kontennya berapa persen yang lokal, berapa persen yang impor? Biasanya kan healthcare lebih banyak dari luar. Nah, karena bahan-bahan kita banyak yang dari Indonesia, herbal Indonesia, Percentage-nya semuanya lokal. comparison-nya Jadi kalau berapa? kita lihat dari bahan baku kita, mungkin kita bisa bilang 95% itu lokal. Oh, kontennya justru 95%. Jadi Banyak enak lokal. dong. Sebenarnya kita lebih bisa fleksibel sebenarnya dengan Iya. adanya kendala. Nah, Inflasi dengan kemarin inflasi. BI rate naikin suku bunga. Kalian cuma nggak terlalu kena imbas kalau untuk pembelian ya. Kalau Harusnya- untuk bayar utang tetap kena ya Pak. ya kalau itu lain naik ya. naik. Banknya ya gitu. Banknya. Banknya yang naikin sendiri. Tapi in terms of kontennya justru kalian lebih banyak 95% dari konten lokal. Konten lokal. Oh. Ya, tapi tentu ada kayak contoh packaging mungkin Ya, harus ya, dari ya, luar ya, negeri ya, ya, karena ya. memang Nggak, tidak tapi ada kan, di Indonesia. tapi kalau gitu. dengan kayak gini semuanya konten lokal itu kan udah nolong banget untuk Betul. revenue-nya kalian kan. Betul, dan juga kita kan sebagai bisnis lokal kita menggunakan supplier dari petani, dari UMKM Indonesia juga. Jadi Oke. ekosistem pengembangan kita kan sangat back to us again gitu. Kira-kira. Jadi ada petani-petani yang kayak plasma atau petani yang dibina untuk nanam. Ini kan perlu tanaman-tanaman yang ada yang dibina, tentu kita juga ada yang kita harus ambil kayak seperti contoh salah satu produk unggulan kita minyak zaitun. Mungkin pernah lihat ya minyak zaitun yang ada koinnya itu ya. Minyak zaitun itu ada biji mojo keling. mojo keling. Biji mojo keling itu langka. Itu hanya bisa Iya. diambil di hutan. Oke. Bayangkan, jadi kita punya binaan yang khusus khususnya mencari mencari. biji mojo keling. Dan Itu nggak bisa ditanam sendiri. Itu di hutan yang pohon-pohon tinggi. hutan pohon tinggi. Jadi Jadi makanya kalau mojo keling yang bagus berkasih ke kita, yang pecah-pecah ke orang lain. Oh, gitu. jadi itu Nakal itu quite uniknya produk kita. Kenapa cukup bagus, sangat bagus maka kita bilang, dan cukup sangat efektif. Kalau hutannya habis kayak sekarang kan hutan makin habis. Jangan dong. Jangan dong, makanya kita juga sebagai salah satu bisnis kita punya namanya corporate
mungkin semacam responsibility juga untuk menjaga ekosistem kita juga kan. Nah ini untuk sebagai business continuity kita juga. Nah itu adalah quite uniknya kenapa Mustika Ratu itu kita benar-benar dari Indonesia untuk Indonesia juga dan kita ngembangkan gitu. Nah tentu juga ini dilihat sebagai bisnis. Nah karena bahan-bahannya banyak di Indonesia juga, otomatis dari pricingnya kita sendiri kita bisa mengikuti dengan kemampuan pembelian di Indonesia. Karena banyak juga healthcare yang jualannya ceritanya jualan kayak jamu gitu, tapi kontennya juga banyak dari import ya. Jadi cost-nya sebenarnya nggak murah-murah amat juga. Tapi kalau misalnya kayak gini 95% dari lokal kan lebih bagus. Dan sekalian sebenarnya yang menariknya tadi adalah membantu petani ya, UMKM dan petani-petaninya ya. Jadi kalau ngomongin secara imbas dari inflasi global juga ada resesi, mungkin nggak terlalu kena banyak di Mustika Ratu, di produknya Mustika Ratu sendiri ya. Ya, harusnya sih dengan produk kita, produk lokal Indonesia dengan harga yang kita punya strategi emang selalu harga yang cukup affordable. Kita jangan jual harga tinggi karena kita emang dari awal founder kita mengarahkan bisnis kita harus bisa terima untuk masyarakat banyak. Kebayang aja kan dari mulai ujungnya Sumatera sampai ujungnya Papua gitu, kalau misalnya mereka bisa dikasih kayak misalnya mereka dapat minuman seperti ini dengan mudah, itu kan sebenarnya potensi marketnya huge banget. Betul. Ya, oke. Dengan adanya produk-produk seperti ini, dengan adanya ekspor, to be honest kalau ngeliat di market Mustika Ratu masih belum kelihatan ya. Kira-kira masih ada Pak Jody sebagai CFO masih menginginkan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler nggak? Ini produknya udah banyak, semuanya brandnya mestinya sih udah ada ya. Cuman ini wish yang goals dalam waktu dekat Pak Jody pengen bikin apa gitu untuk bikin hari ini udah bikin kaget dengan harga saham naik banyak sekali. ada wishnya aku belum nanya corporate action, tapi your wish untuk bikin bahwa company ini dalam 3-5 tahun atau 10 tahun jadi growth-nya cepat, karena yang tadi aku bilang captive market kalian gede banget loh. Betul. Jadi dengan adanya kesempatan bisnis yang sangat banyak ini, tentu kita harus lari sangat kencang. Kita harus bisa menargetkan dan itu harus tercapai. Nah karena bisnis kedepannya kan siapa yang cepat itu siapa yang menang. Nah dari situlah kita selalu memastikan tim kita semua harus, ayo bagaimanapun juga kita kesempatan harus kita ambil sekarang. We have to do it now gitu. Nah tentu dari agility perusahaan juga itu harus mendukung kan. Nah juga sebagai salah satu contoh, kita baru rilis keterbukaan informasi mengenai salah satu aset kita harus bikin lebih produktif dan ini sudah disetujui di RUPS. Jadi mungkin silakan kalau dicari beritanya, tapi itu sebagai salah satu senjata kita juga untuk pengembangan bisnis ke depannya. Jadi dengan itu harusnya bisnis kita jauh lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan optimalisasi aset ya. Optimalisasi aset kita akan jauh lebih dimanfaatkan. Ya karena kalau nggak dipakai juga ngapain juga kalau nggak produktif ya. Sementara kalian perlu banyak dana untuk membesarkan dan mengeksplor. Paling nggak kan harus lebih bijaksana dan lebih gercep kalau kata orang market ya. Untuk nangkap semua peluangnya. Oke. Sampai dengan setelah 27 tahun di capital market, dengan tadi didirikan tahun 78 ya. Pencapaian apa yang paling terbesar yang sudah dilakukan oleh Mustika Ratu? Kalau Eyang Uti sih kayaknya semuanya apa yang dibikin besar. Cuman itu Eyang Uti ya sebagai ibu mur gitu kan. Cuman dari company sendiri pencapaian yang huge dan yang menurut kalian adalah monumental gitu, apa yang udah dibikin selama ini? Ya kalau kita melihat mungkin nggak
tidak bisa kita melihat hanya satu saja, satu Ya. hal saja gitu. Jadi kalau kita melihat salah satu menurut saya yang sangat terutama belakangan ini ya, yang 3 tahun terakhir lah, karena kita baru bergabung di 3 tahun terakhir, itu bahwa keberhasilan kita untuk mendorong ekspor ke 34 negara itu Ya. kita satu hal yang True, sangat ya. kita banggakan, karena kan tidak mudah nih sebenarnya mempenetrate market di luar sana dengan dengan produk yang boleh dikatakan itu berbahan baku dan sangat Indonesia banget. Apalagi Berarti kan- makanan ya. Iya, Kan mereka minuman, paling minuman itu yang mereka ketat paling sekali ya. ya, peraturannya itu kita sangat bangga sekali. Termasuk kemudian personal care kita juga bisa masuk ke negara-negara Eropa Timur, itu kan juga berarti kan kok bisa gitu ya. Nah, jadi ini kan produk personal care Indonesia gitu, khas Indonesia, tapi kemudian bisa diterima juga di sana yang seperti body butter, ya kayak hal seperti body scrub, seperti kayak gitu kan. Oh itu ada juga ya? Iya, kita Lulur masuk lah, ke- bahasa Indonesianya ya, lulur. Ya, ke Ceko, masuk negara Ceko Lulur seperti tuh, itu. lulur Ya. tuh menyenangkan sekali menggunakannya loh. Ya, itu sebabnya pas lagi pandemi lulur kita malah naik. Iya. Banyak orang Karena di banyak rumah waktu. banyak di Iya. rumah. Iya. Luluran. Nggak pernah Banyak kalau waktu sebulan gitu kan. kalau dulu Exactly. susah banget nyari Iya. waktu di rumah untuk luluran. Oke, ya, iya betul Jadi Pak. itu salah breakthrough-nya satunya, ya. dan emang di organisasi kita selalu tanamkan. Jadi untuk dalam keadaan bagaimanapun kita harus punya mindset yang positif untuk selalu mencari di mana sih peluang kita, bukan hanya survive tapi juga bisa peluang-peluang untuk grow tadi kan. Oke, kalau di market tertentu lagi agak sulit, ya kita keluar lah, cari ya. cari tempat yang lain. Negara ini lagi ini, cari negara lain Tapi lagi. maksudnya kalian tidak Ya. tidak perlu mencari banyak karena ketika COVID ini kan udah jadi Yes. sesuatu yang pencapaian terbesar lah. Hmm. Ya bukan berterima kasih dengan COVID-nya, tapi tapi memang peluang itu memang kadang-kadang datang ketika kita nggak tahu kondisinya ya. Kalau semuanya cuman mikirinnya terpuruk dan mikirinnya besok bakal resesi dan dunia kiamat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Yeah. Ini produk-produk yang banyak dan Indonesia banget, harusnya sih bisa mendunia dan bisa lebih banyak lagi dikonsumsi oleh orang Indonesia sendiri terutama ya. Betul. Karena dikonsumsi sama orang Indonesia aja sebanyak itu, penduduknya 200 juta lebih mah udah Besar sekali. udah gede banget Besar. ya. Dari Euromonitor itu ada data sebenarnya tahun 2025 itu penjualan produk herbal itu akan 23 triliun per tahun. Itu peluangnya besar sekali. Nah, kita ngambil berapa aja dari situ kan. Ya, Nah, tentunya yang 1% lain- aja lah ya. Ya, iya besar. Iya. Jadi itu yang kita tidak mau ketinggalan, walaupun sempat perusahaan lebih fokus ke kosmetik, ya kan, personal care lah sebenarnya, personal care. Kita ingin kembali ke apa sebenarnya yang dimulai oleh Bu Mur, itu Mustika Ratu dimulai dengan sebagai perusahaan jamu. Jadi jangan sampai itu ketinggalan, seperti misalnya yang ready to drink ini ya, jamu ready to drink ini kan udah lama sebenarnya. Tapi kita sekarang fokuskan lagi karena memang ada peluangnya dan memang disukai orang ternyata. Bahkan kemudian kita kerjasama dengan beberapa chef untuk mencoba-coba nih apakah sebenarnya minumnya hanya sekedar diminum SI seperti kayak gitu yang praktis dibawa kemana-mana. Atau bisa masuk ke Betul, restoran bisa jadi ya. ke menu juga sebenarnya, menu culinary Iya. kan, jadi ke sana. Jadi Iya, ingin fine menjadi dining ya. Exactly, jadi lifestyle gitu kan. Iya, iya. Jadi jamu itu bukan sesuatu yang dianggap old banget sih. Bukan selera pasar doang ya. Iya, jadi harus menjadi lifestyle, jamu lifestyle. Nah, itu yang kita mau ingin dorong. Tentunya dengan sekarang marketnya lebih terbuka karena pandemic almost over, mudah-mudahan over segera. Ini kan semua establishment kan udah akan buka gitu ya. Ya, Toko ya, buka, restoran. Produk apa yang paling menjadi andalan dan paling tinggi penjualannya? Itu mungkin tergantung dari situasi juga ya. Kayak seperti kita bilang waktu tahun 2021 kita pushnya healthcare dan jamu. Oke. Tahun 2022 kita harapnya semua lini bisnis kita growth. Oke. Karena Karena kan di kan- awal kan semua kayak aku kalau ngeliat lebih ke kosmetik ya. Kosmetik, betul. Kosmetik kayaknya semua orang pilihannya cuman dikit. Ya. Cuma 2 paling di awal-awal ketika ibu masuk ya. Kemudian kesini-sini banyak banget tuh. Betul. Ya, tapi berarti ya seasonal sih ya. Berarti waktu itu udah gantian kosmetik ketika lagi COVID yang ini. Naik gitu Kemudian ya. yang itu Sekarang naik lagi ya gitu. siklusnya jadi gantian Jadi ya. siklus. Jadi itulah mungkin apa kita sebut sebagai business diversification kan. Ya, Jadi betul betul. itu yang kita terus selalu kembangkan. Nah, tentu di tahun 2002 ini kita harapkan dengan adanya lebih rileks ya secara COVID ini, jadi otomatis lebih banyak keluar. Oke. Tentu kita harus targetin lagi Ya, cosmetic market. ya. Oke. Sobat CSA jangan kemana-mana.
tetap di channel kami karena kita akan terus, saya akan melanjutkan minum saya dan kita akan terus mendengarkan informasi menarik lainnya dari Mustika Ratu, dari Pak Egy dan Pak Jody. Tapi kita akan jeda sesaat untuk mengikuti pesan pariwara berikut ini. Sobat CSA, terima kasih masih bersama dengan unboxing emiten pada sore hari ini. Masih dengan saya Cynthia dan Pak Egy dan Jody juga dari Mustika Ratu. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga, masih tentang kinerja perusahaan. Saya mau tanya ke Pak Jody selaku CFO-nya Mustika Ratu. Kalau dilihat dari laporan keuangan masih ada unsur-unsur kerugian ya. Kita kalau lihat minus-minus gitu suka deg-degan, ini bener apa enggak sih gitu. Cuman mestinya ada banyak story behind the scene. Kalau misalnya CFO udah ngomong, biasanya kan kita harus dengerin ya. Cerita sebenarnya apa sih yang membuat ini terlihat rugi. Kalau tadi aku sebelum sesi segmen 3 ini dibuka masih ngomongin PBV-nya murah compare to peers yang lain, tapi ada aset juga yang masih banyak yang belum direvaluasi. Nah, sekarang coba Pak Jody ceritakan ada apa sebenarnya. Pak Egy jangan bilang ini insider information, ini the real things. That's the real fact yang kita harus lihat, bahwa memang ini company ternyata diam-diam banyak hiddennya.
bahaya nih, no Ready wonder. to be uncovered tuh, ya kan? Hanya di unboxing ini selesai gitu ya. Hanya di unboxing emiten nih, dibelah-belah gitu. Silakan Pak Jody cerita. Jadi kalau kita lihat dari laporan keuangan kita, mungkin kita lihat kok asetnya hanya segini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat runut lagi, intinya tuh semua tuh masih pencatatan at cost. Oke. Masih pencatatan at cost sejak kita mungkin listed di tahun 95. Nah, sejak itu kita belum pernah revaluasi. Itu tidak menyalahi aturan ya. Nah, itu tentu ada banyak semacam strategi juga ya. Kan kalau kita bahas misalnya di yang perpajakan. Ya. Kalau kita revaluasi, yang terjadi kan kita harus bayar pajaknya. Nah, pertanyaan apakah itu efektif untuk tidak untuk sebagai apa perusahaan. Nah, tentu kita juga harus reporting apa adanya. Nah, laporan keuangan kita kan sudah diaudit. Ya. Selalu diaudit juga oleh pihak independen. Nah, tentu dari tata cara standar akuntansi yang berlaku sebagai pencatatan at cost itu sudah benar. Ya. Ya kan? Ya. Nah, itu juga sebagai salah satu kenapa senjata Mustika Ratu sebenarnya banyak yang belum dikeluarin. Sengaja ya kamu nggak dikeluarin ya? Bukan begitu, jadi tentu Harus satu-satu keluarin harus ya. satu-satu kan. Nah, tentu dalam bisnis kan harus tepat kan. Kapan pakai kayak kalau kita di market, kalau di market kan kapan kita beli, kapan kita jualnya harus pas-pas harus gitu ya. kan, ya. Nah, itu tentu sebagai salah satu why Mustika Ratu mungkin dilihat secara book value hanya segini. Nah, tentu ini juga jadi reflect dari market. Kenapa mungkin PBV kita masih 0,7 saat ini. Cuman sebenarnya kalau kita lihat kembali opportunity perusahaan ini, mungkin PBV-nya harusnya berapa? Iya. Hidden banget itu kamu kalau dihitung ulang. Betul. Tapi kita kan nggak bisa melakukan itu juga kan. Tentu ada banyak tata caranya ya, tentu dari tata cara accounting-nya, harus tata cara bagian pajaknya bagaimana juga. Nah, tentu itu kita harus lihat semua sih dari sebuah. Tadi Mbak Judi sempat cerita penjualan aset 200 miliar. Penggunaan uangnya untuk apa? Jadi berdasarkan keputusan RPS juga dan juga keterbukaan informasi yang kita lakukan, itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan untuk supaya bisnis kita jauh lebih growth lagi ke depannya. Oke. Masih banyak lagi aset-aset yang bisa direvaluasi dan untuk nge-check up. What's the space ya? Soalnya kan ibu tuh orang lama ya. Biasanya orang lama kan ngumpulinnya tanah ya. Mostly kan banyaknya aset kan? Iya kan, fixed asset dan kebanyakan tanah lah, dan lokasinya kalau orang lama pasti dapat lokasi bagus. Nggak mungkin kayak sekarang kita dapetnya di pinggiran. Iya ya kan. Kalau zaman dulu kan mungkin itu terlihat jauh sekali dan ternyata belinya zaman dulu, sekarang begitu dievaluasi itu harganya udah tuing-tuing ya. Iya. Makanya kamu tinggal milih-milih aset mana yang mau dikaryakan dan bisa membesarkan untuk biaya operationnya juga, karena lumayan ya itu. Ya, itu kan sebagai salah satu strategi perusahaan juga dan cara bagaimana kita mengembangkan bisnis kita kan. Ya. Nah, kan tentu dalam bisnis itu kita harus mengoptimalkan semua aset yang kita punya. Betul. Karena kan dengan aset bergerak dan terus ini kan akan jadi semacam katalis growth juga untuk perusahaan. Ya. Sobat CSA ingat ya, tadi masih banyak yang akan dikeluarkan beritanya dari Mustika Ratu. Cuman kenapa? Stay tune ya. Cuman saya amazed dengan kenaikannya. Nggak boleh ngomong gitu. Amazed hanya di acara unboxing emiten nih, dibelah-belah, karena Mustika Ratu belum kemana-mana ya, baru ada di sini. Mesti dibawa ke banyak tempat nih supaya orang ngelirik. Kenapa kamu naiknya banyak? Oh, ternyata karena banyak hal yang belum dieksplor. Oke. Tadi udah sedikit menyinggung tentang strategi. Ini kan udah COVID, sekarang udah selesai COVID-nya, terus sekarang Pak Jody tadi bilang mau banyak lagi hal yang harus dibesarkan untuk membantu menaikkan performa kinerja company-nya. Kira-kira hal-hal apa sih yang paling menjadi risk
Ini kan semuanya udah Kita kelihatannya udah mulai membaik nih, tapi tetap aja resikonya ada. Yang paling high risk gitu untuk supaya growth-nya ini bisa tetap sustain, hal yang paling beresiko yang harus dihadapi tuh apa aja ya? tentu dari semua bisnis kita harus ada kita ada kajian resiko ya. Tentu dari tadi yang kita bilang ekosistem bisnis kita kan cukup diverse. Nah, tentu dari semua bisnis model ada resikonya yang kalau kita harus ukur dan bagaimana cara kita mengatasinya atau mitigasinya. Tentu dari ini semua adalah resiko dari daya beli masyarakat. Oke. Daya beli masyarakat harusnya dengan pricing yang kita yang kalau kita sudah set dalam strategi yang kita punya itu udah cukup untuk harusnya mengcover apabila ada penurunan daya beli. Harga kita tidak mahal, harga kita affordable, ya kan? Yeah. Nah, ini kan jadi salah satu opsi juga buat masyarakat untuk apa? Karena dengan harga segini bisa mendapatkan a quality product at this price, at this level. I think this is salah satu kunci kita ke depannya juga untuk tetap growth kan. Ya, karena kan kayak yang tadi di awal segmen kita cerita bahwa ada inflasi, ada kenaikan suku bunga yang masih berlanjut mungkin di Indonesia nggak akan ketemu resesi heavy seperti di Amerika atau di Eropa kali ya, tapi balik lagi daya belinya kita yang paling ditakutkan kan. Kemarin-kemarin kan kita udah ngerem ya, duit sebenarnya ada karena di dana pihak ketiga di bank tuh duit nambah terus gitu. Cuman orang untuk spendnya itu justru malah jadi takut ya. Jadi ini adalah one of the risk yang membuat ya nggak cuman Mustika Ratu kali ya, hampir semua sektor. Hampir semua sektor tentu akan melihat daya beli masyarakat sebagai salah satu either opportunity atau kalau kayak gitu ada compensate-nya nggak sih? Maksudnya harganya tetap sama tapi size-nya jadi kecil gitu, di downsizing gitu, ada gitu-gitunya nggak sih? Ya bisa saja. Jadi sebenarnya kan banyak triknya lah ya. Jadi tapi yang paling penting kan sebenarnya adalah sebagai perusahaan kita harus selalu harus bisa mengerti apa sih kebutuhan konsumen saat ini kan. Kan sebenarnya kan pada dasarnya begini, setiap manusia itu kan punya life cycle ya, mulai dari lahir sampai nanti bertumbuh kembang kemudian dewasa. Jadi itu semua kan life cycle itu kan menimbulkan kebutuhan untuk produk untuk mereka sendiri. Nilai itu dalam kehidupan kan juga ada stressor yang buat kita kan juga jadi saya ini jadi perlu healing nih dan sebagainya kan. Karena orang apa-apa healing. Iya, udah sekarang kan. Nah, jadi dengan selalu untuk mengerti apa keadaannya konsumen, kebutuhannya konsumen, nah kita kan harus selalu berusaha nih stay relevan dengan mereka. Tentunya stay relevan dengan mereka itu selain memberikan produk yang cocok dengan kebutuhan mereka, juga kan dengan tentunya di harga yang mereka sanggup untuk beli. Nah, caranya untuk kita affordable itu kan banyak caranya lah, ya kan caranya. Jadi untuk Mustika Ratu, solusi-solusi itu secara keseluruhan tadi disebut ekosistem itu kita sebut adalah seperti holistic wellness solution. Jadi banyak tidak selain produknya, terus kemudian juga di harga berapa gitu. Terus cara kita mengkomunikasikannya itu selalu kita perbaiki karena cara mengkomunikasikan produk kita, brand kita kepada konsumen di masa dulu dengan sekarang dengan target konsumen yang berbeda, itu kan berbeda nih. Jadi kita stay relevan ini memang yang harus kita exercise terus menerus sehingga konsumen pun terus melihat bahwa kita ini brandnya Mustika Ratu itu produk Mustika Ratu tetap relevan buat mereka gitu. Nah itu yang kita lihat contoh misalnya produk-produk kita. Jadi ada nih minyak zaitun lemongrass, mungkin ini apa namanya udah tahu tuh apa saya nggak tahu, tapi bisa dicoba dilihat karena di minimarketnya juga sudah ada. Itu adalah jadi buat minyak buat pijat jadi anget kan, karena ada serahnya kan anget. Tapi juga sebenarnya ini ada kegunaan yang lain. Apa itu? Mengusir nyamuk. Nah, kalau diolesin itu nggak digigit nyamuk, serai. Yes. Nah, jadi seperti kayak gitu nih, selalu ada manfaat tambahan dari produk yang kita offer kepada mereka. Jadi untuk uang yang mereka spend, they get extra benefits. Contoh misalnya kayak lip products ya kan. Nah, selalu kita kasih juga yang ada skincare benefit dengan misalnya moringa seeds. Jadi nggak kering dan segala macam, tapi menjaga kelembapan dari bibir. Jadi selalu ada ekstra seperti itu. Tadi disampaikan tadi contoh dengan sanitizer yang ada moisturizers-nya. Nah itu sekarang bahkan kita lihat nih anak muda kan sekarang selalu minta dia sebutkan perlu healing. Nah itu kita pikir nih kita punya
produk minyak zaitun yang sebenarnya lebih ke skincare kan, jadi buat pembersih, yang bisa buat pembersih bedak atau kosmetik dan segala macam, bisa ya buat kalau apa namanya pijat-pijat begitu juga bisa gitu kan. Nah, jadi lebih ke skincare, tapi kita tambahin lagi benefitnya buat dengan healing aromaterapi. Nah, jadi kan Bisa dipakai di spa gitu. Bisa bisa dong. di spa, Ya? tapi dengan ukuran yang kecil, Kecil, bisa bisa dibawa-bawa. dalam purse itu kan bisa begitu ya, jadi mudah dibawa kemana-mana aja. Lagi kerja, gua stres nih misalnya, nih lagi nih ya gimana, terus pakai ini dulu ya kan, Oke, sambil oke. ya bersihin apa mungkin. Nah, hal kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh yang kita lakukan. Jadi emang kan tidak selalu lebih affordable itu juga dalam bentuk ukurannya dari kan minyak zaitun, tapi kita juga ada extra benefitnya, nggak cuma sekedar minyak zaitun yang sekarang dibuat dalam botol lebih kecil. Kalau hanya itu aja mah itu kanibal. Iya. Kanibal ke produk yang sekarang. Tapi kita bikin line up Dan yang semua baru. orang juga udah bikin itu kali. Iya. Ya. Kita bikin line up yang baru, memang lebih affordable karena per ininya cuma 10.000 ya kan, per botolnya 55 mili. Oh, harganya 10.000 Iya. rupiah. Ya, Wow. tapi ada kita di healing aromaterapi tadi tuh, ya kan ada tiga aroma. Nah, kan berarti ada manfaatnya sehingga buat konsumen juga merasa, oke lah, gua boleh lah 10.000 lah, itu bisa bawa kemana-mana dalam purse, nanti ke jalan-jalan kemana begitu kan. Anyway, Ini sepertinya produknya sih produk yang buat segmen. Kalau aku ngelihat nama ibu biasanya cenderungnya segmen A untuk A kelas. Tapi kalau misalnya dengan harga itu berarti boleh ke segmen yang di below ya. nah jadi sebenarnya kan Ini ada gimana? Ini persifnya ini kan memang seperti itu. Jadi, memang ini nih yang targetnya jadinya kemana ini? sebenarnya kan kita kalau melihat dari jumlah konsumennya, itu kan dari jumlah konsumen pasti kan lebih banyak di BNC. Ya, Di SSC-nya kan BNC kan. Jadi sebenarnya kan itu yang market yang tentunya ya Mas. banyak banget kan itunya. Jadi kita tentunya kan targetin ke sana gitu. Walaupun memang dari produk secara kualitas memang ya kalau yang konsumen di kelas A konsum, ya mereka nggak akan merasa ini produk murahan, nggak bakalan, ya kan nggak bakalan seperti kayak gitu. Tapi kalau mau kita jujur secara kan tadi kan pricing strategi dengan komunikasinya, emang kita fokus ke di mana konsumennya banyak, ya kan? Itu yang kita mau targetin itu di SSC, BNC gitu. Oke. Karena untuk mengedukatnya kan beda-beda ya Ya, strateginya ya. ya. Kalau untuk yang BNC kalau dibilangin untuk apa tadi? Buat healing kali mereka taunya healing itu mijat atau nggak digosok-gosok udah kelar gitu ya. Jadi bisa do it yourself kan, do it yourself dengan 10.000 mungkin cukup buat seminggu 2 minggu kan, ya enak apa ya lumayan banget gitu, membantu gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya sih kita siap dengan juga kalau untuk produk-produk premium, karena misalnya mungkin nggak sobat CSA mungkin nggak tahu bahwa produk kita juga masuk ke amenities-nya di chain hotel yang kelas atas, ya kan? Oh, Jadi seperti oke. grup, boleh sebut nggak boleh? Ya, sih ya. Jadi, Hotel-hotel kan ada ya. hotel yang kelas Bintang atas lah. bintang 5. lima. Oke. Kan Ada. ada bintang 7 kan. Bintang 7 5. pusing dong. Nah iya, itu. Kita masuk ke sana gitu. Jadi amenities-nya itu kita yang supply gitu. Nah, tentu dengan Pakai brand tertentu. white labeling atau ada Nah, nama? ada brand tertentu. Oh, Anargia. oke. Itu brand Anargia. Kalau Anda kalau produknya Bapak nggak apa-apa dong. Ya, Iya, Anargia. Anargia Produk brandnya Anargia. Jadi dan mereka bolehkan. Jadi bolehkan untuk masuk ke mereka dengan brand itu bukan white label. Iya. Dan nanti tapi harus ke mereka dulu eksklusif, ya kan, kita supply, nanti setelah itu kita jual ke retail, boleh juga oleh mereka gitu. Jadi karena Oke. merasa- Tapi mereka pakai chainnya mereka untuk jualannya. Iya. untuk ini nggak Untuk dipakai, di amenities. kamar-kamar. Iya. Ada Tapi di maksudnya kamar. kalau misalnya orang mau beli selain itu Di- boleh. iya, di retail ya. Ya nggak tahu sih, mudah-mudahan mereka jual juga kan. Iya, biasanya kan kalau di Iya. hotel ada Iya. dipakainya itu, Ide yang tapi baik juga. mereka boleh if you Boleh. want to use it Yes, di yes, rumah kadang-kadang setelah betul. ini, mereka biasanya suka ada juga sih di display gitu. Karena kalau yang di hotel kan emang brand Anargianya kan emang dalam pump kan, yang nempel di apa itu kan. Jadi bukan dalam format retailnya. Format retailnya Oh. nanti ya di retail nanti. Oh, oke Kita akan oke oke jualnya. oke. Tapi ya kita mulai dulu dengan karena ini Itu sama-sama itu develop. gede nggak Pak size-nya? Untuk Size. yang kelas Maksudnya bintang enggak, untuk yang in terms of untuk produksi ke mereka value-nya itu lumayan. Nah, kita kan baru mulai nih, Oh, ini baru mulai. di berapa chain? Karena kan ini kan chain ini sebenarnya kan Ini kan pemiliknya beda-beda niche. nih. Ini Ya, very niche ya. product. Kita sebenarnya mau men-challenge ourselves lah sebenarnya kan. Kita bisa nggak sih masuk ke market yang premium? Itu saya kan tadi. Market premium ini
ada produk, ada marketnya, ya kan? Kita juga sanggup penuhin, tapi kan emang marketnya tuh nggak sebesar kalau Yeah, yang very niche, DNC. yeah. Jadi itu yang saya tadi, kita sebenarnya bisa saja masuk ke sana, strateginya beda-beda tentunya, kayak masuknya entry-nya dari mana dulu. Lebih ke jualan brand ya. Yes, ya, Ya, untuk kalau brand untuk yang building, itu ya, exactly. ya. Karena kan orang kan bisa kaget juga, brand Iya, apa ada nih? loh. Mustika Ratu. Nah, Apalagi kalau si hotelnya juga ada di luar negeri, terus Ada. dia pakai Ada, di sana pasti. juga. Oh, oke. ininya pusatnya di luar negeri malah. Ya maksudnya mereka bisa pakai itu juga Bisa, untuk bisa. di dalamnya hotelnya Betul. untuk servicesnya. Plannya begitu, jadi masuk dulu Oke. ke chain yang di sini karena kita dealnya dengan yang Asia Pasifik Oke, ininya, that's regionnya gitu kan, masuk yang di Indonesia dulu, one by one karena kan ini bisnis modelnya mereka kan berbeda kan, nggak satu yang procure buat semua ini kan hotel kan, jadi Ya. per chain masing-masing, dia ini yang miliknya grupnya siapa gitu, oke masuk ke dia, ini grupnya siapa aja, jadi one by one yang apa lah kita kerjain gitu, karena ini kan ini part dari marketing juga dan brand building juga untuk Mustika Ratu brand building juga di market itu gitu. Lebih ke brand building. Ya. Tapi bukan jual rugi ya, kita nggak bakar duit. Dan kita juga tidak akan flexing. Cari cuan aja. Oh, flexing tuh gue kena 10 tahun loh. Boleh tahu nggak sih ini pabrik ada di Ciracas. berapa employee-nya, karyawan yang total karyawan? Totalnya ada. Kita dari Ada berapa ribuan sih. Kita dari ribuan. Hanya di Ciracas atau ada di, biasanya kan suka ada Kan di kalau pabrik hanya satu di Ciracas. Oh, Tapi nggak ada kalau, di sales Jawa of- Tengah atau kalau- apa gitu. Nah itu kan ada pada sales marketing office-nya kan tentu. Oh, cuman pabrik only di Ciracas ya? pabrik di Ciracas. Saat ini hanya Saat di ini. sana. Iya, mestinya bisa ekspansi karena kayaknya kalau ingredients-nya lebih banyak di Jawa Tengah deh. Kalau Ya, we're yang open. gini-gini ya. Ya. Kalau Di- misalnya di sana kalau duitnya udah lebih banyak nanti tinggal buka kan. Kalau buka sih gampang ya. Maintain yang susah. Maintenance-nya ya. Nah itu ya Pak Jody yang Itu kita PR-nya. ada plan lah, tapi ya mungkin kita harus matangkan dulu ya sebelum kita ini boleh berani announce lah gitu ya. Tapi Ya. pasti kita melihat semua kesempatan kan tadi kan mindsetnya kita kan pokoknya apa sih yang mendrive growth kan harus begitu kan, karena kan kalau di bisnis seperti kayak ini growth itu penting banget Iya. untuk absorb cost kan, karena cost bagaimanapun pasti kan dari tahun ke tahun meningkat. Jadi kalau kita nggak grow ya kita habis aja itu kan dimakan inflasi. Jadi kita harus grow Ya. lebih cepat daripada kenaikan cost. Nah tentunya harus selalu profit mindset juga oriented juga iya. Ya. Sebabnya dalam tim kita juga kita ada tim task force khusus yang selalu melihat nih. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita lebih cost efficient, untuk kita lebih memaximize yang produk-produk yang marginnya lebih besar, untuk lebih besar lagi penjualannya. Jadi ada tim memang khusus seperti kayak gitu. Ini bagian dari contohnya effort kita untuk memberikan total shareholder value, kayak bahwa ini BO ini mikirin loh semua hal gitu. Memang tidak mudah, ya kan, tidak mudah karena ada hal-hal yang sensitif. But we have to do it kan. Kalau tadi kan nggak selalu nih, mendrive growth kan, itu kan berhubungan dengan external things kan, ke toko segala macam market, we never know gitu. Kita berharap akan mudah terus jualannya kan, nggak selalu juga. Jadi kita harus selalu siap dengan lihat di lain pihak apa nih internally cost yang kita bisa cut, bisa lebih efisien, kualitas tetap bagus gitu kan. On the way of doing business. Nah itu kita punya, itu satu hal Jo yang kita memang selalu lakukan, sehingga di Pak Jody nanti ke depannya juga nggak kesulitan di cash-nya gitu kan. Kita mau grow tapi masa harus diinjek terus kan. Ya. Kan nggak juga bagus kalau terusan jualan aset. Iya. That's another thing, but kan harus Kesannya nggak mikir wisely. banget ya? Iya makanya harus itu shortcut manage banget juga. gitu. Nah, iya. Cuman kan kalau kondisi yang sekarang, yang kemarin kan karena memang itu aset udah lama banget pasti ya. Iya, Iya, itu ya kan? ini that lah. Ya, dan Post pandemic kan Ya. harus perlu lah. dan timingnya tepat Iya. nih. Bicara tentang corporate action, Pak Jody mungkin punya agenda aksi korporasi. Tadi aku soalnya tanya, ini udah dari tahun berapa? 95 sampai sekarang udah ngapain aja gitu di capital market. Kalau orang lain kan ada emiten yang hampir setiap tahun loh, Setiap tahun. right issue. Setiap tahun right issue, ya. Setiap tahun sampai kita yang dia buset nih orang ya. Duitnya udah banyak tapi tetap right issue gitu. Kalau di Mustika Ratu sendiri Pak Jody ada Tentu untuk plan corporate action kita harus selalu bahas dengan Dewan Komisaris, kita juga harus dengan RUPS juga ya. Tentu ada beberapa opsi tentu kita pikirkan. Apakah dilakukan atau tidak kita harus tentu menunggu persetujuan ya. Tapi yang kemarin kan udah penjualan aset
Itu juga salah satu bagian dari co-protection kan Ya. yang kita lakukan. Kalau in terms of dividen, kalian rutin nggak kasih dividen? Nah itu tuh, nah dividen itu harus bahas lagi ya. Tapi terakhir kasih dividen kapan? Itu sekitar tahun 2013. Wow, lama ya. Udah lama. Itu aku cuman remind aja. Biasanya sih kita yang di capital market Ya. suka notice mana aja company-company yang mungkin dia nggak perlu untung gede-gede gila-gilaan gitu, tapi ada company yang memang dia care dengan investornya ya. Ya. Jadi memberikan dividen adalah bagian dari kebaikan hati dan rasa kebersamaan ya, ketika udah kalian udah go public, kalian udah listed, punya investor banyak, jadi kayak ya sesama shareholders lah paling nggak berbagi. Jadi meskipun yieldnya nggak gede gitu, tapi ada ya. ada dan rutin, itu akan menjadi satu hal ya tambahan ya buat emiten, buat investor, terutama investor retail. But aku nggak tahu nih porsinya investor retail dengan institusi di Mustika Ratu gimana? Saat ini kita lihat dari daftar pemegang saham kita punya ya, itu 71% kan memang milik mayoritas pemegang saham. Sisanya semua retail. Nah itu dia, justru retail ya. Retail sisanya kan ya. Nah itu tentu itu kita harus lihat terus karena kan perkembangannya dengan kita sekarang makin sering roadshow, sering uncovering, mungkin kita lihat nanti akan ada perubahan ke depannya. Ya. Paling nggak kalau ada porsi ya, kalau di capital market gitu susahnya ketika nasabahnya semua retail, buat emiten pasti pusing ketika mau melakukan aksi korporasi atau mau do something di company, karena biasanya yang ikut nggak banyak. Tapi kalau misalnya lebih porsinya shareholdersnya ada institusi, kalian berbaginya lebih apa ya bicaranya, lebih nyaman kali ya. Dan buat attract si institusi sendiri, balik lagi mereka akan ngelihat likuiditasnya seperti apa gitu kan. Yeah. Kalau nggak liquid ya gue bisa masuk, gue nggak bisa keluar, buat apa gitu kan. Meskipun holding periodnya mungkin panjang kalau institusi ya, rather than si retail yang beli pagi jual sore gitu kan. Cuman dari investor retail sendiri kita perlu untuk likuiditasnya ya. Yeah. Dan untuk atraksi investor retail ya ini mau nggak mau bapak-bapak berdua harus rajin jalan-jalan, cerita-cerita bahwa ini loh produknya banyak dan ini ya Mustika Ratu kan? Ya, dan dengan kehadiran bapak-bapak berdua Mustika Ratu lebih kelihatan muda ya. Bapak-bapaknya masih muda, Mustika Ratunya kalau ngelihat Ayang kan udah lama banget ya. Dengan kehadiran manajemen yang masih muda-muda, mestinya kita ngelihatnya oh ini ada something yang new yang bisa growing access di market ya. Oke. Untuk biasa kalau namanya pabrik gitu, pasti ada resiko management, ada ESG, ada banyak SOP yang relate sama corporate governance, sama green gitu kan. Di Mustika Ratu sendiri apa yang kalian sudah bikin? Nah, tentu kita sebagai pabrik kita banyak regulasi yang harus kita penuhi ya. Kan tentu yang dari bagi ini nih health drink skincare ya. Pasti. Nah itu jadi salah satu nilai tambah juga untuk kita sebenarnya. Sebagai contoh kita harus dapat ISO certificate. Nah itu salah satu bagian dari konsisten kita untuk menjaga SOP dalam pabrik kita juga. Nah tentu kita juga sebagai perusahaan Indonesia kita udah dapat izin dari BPOM dari setiap produk kita. Nah itu semua dites rigidly oleh BPOM dan juga kita harus konsisten kan dalam menjaganya. Dan juga kita juga ada halal sertifikasi. Oh iya. Produk itu kita penting banget itu. Penting. Produk kita semua halal. Oh iya. Produk kita halal. Ngomong-ngomong halal, ini termasuk yang gini-gini juga all halal. Iya, semua halal. Ada izin.
Oke, karena Nah, kan ada beberapa kalau yang dari luar yang ada campuran. ada campuran yang mungkin tidak bisa ya. Nah, kalau produk kita semua halal karena memang bahan-bahannya kan alami. Oke. Bahan-bahan alami dari proses proses pembuatannya, proses dalam kita menjaga eh, semua line of factory. Yang itu kita tetap jaga, kita tetap konsisten, kita menjaga proses itu kan. Jadi ya itu juga sebagai satu nilai tambah untuk kita. Kita ngelihatnya itu bukan hanya sebagai regulasi yang harus ngatur kita, tapi kita lihat juga sebagai nilai tambah. Ya. Tentu itu juga sebagai jaminan mutu kan, jaminan mutu untuk konsumen bahwa produknya bagus, aman, Dan halal. dan halal. Ya, ya. Dan harganya murah. Harganya mudah dijangkau. Oke, kita sudah selesai dengan segmen 3 kita. Sebelum kita memasuki segmen tanya jawab, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya, tuliskan di room chatnya buat yang ikutan di lewat Zoom atau bisa WhatsApp untuk ke CSA numbers. Kita akan memasuki sesi tanya jawab setelah ini. Sebelumnya kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Dan saya Cynthia. Kita masuk di sesi pertanyaan, tanya dan jawab. Ada pertanyaan dari Aceh. Namanya Kiki. Saya Kiki dari Aceh. Makasih ya Kiki pertanyaannya. Bagaimana potensi segmen healthcare? Kemudian berapa besar target pertumbuhan atau porsi segmen tersebut? Potensi healthcare ya. Ya, dengan berapa total perolehan dari sumbangan dari healthcare
Dan berapa anggaran capex perseroan tahun ini? Jika ada, digunakan untuk apa aja? Dan sudah ada, jika sudah ada, terserap berapa persen? Itu pertanyaan dari Kiki. Pak Jody kali yang jawab ya? Ya, boleh. Saya mungkin jawab sebagian yang tanpa angka. Ya, Jadi, silakan Pak. Iya, kalau tadi mungkin sudah sampaikan sedikit, kalau yang berhubungan dengan potensi di bisnis healthcare ini kan kita kan healthcare yang di herbal ya. Jadi tadi sampaikan tadi bahwa menurut Euromonitor itu tahun 2025 itu potensi produk herbal itu 23 triliun. Jadi itu potensi yang sangat besar tentunya dan masih tumbuh. Sebenarnya di year on year itu tinggi banget. Saya angkanya nggak dibaca sini, tapi memang pertumbuhannya itu di atas 7-8% di kategori ini. Jadi ini masih kita berada Mustika Ratu benar-benar berada di bisnis yang memang kategorinya bertumbuh. Selain tentunya kita tahu kosmetik setelah pandemi kan pasti juga balik lagi nih. Di pre-pandemi kan tinggi banget growth-nya, turun di pandemi secara keseluruhan walaupun produk kita bukan banyak di situ tapi di personal care dan sekarang naik lagi. Nah jadi sekali lagi kita ada di market yang juga lagi tumbuh juga gitu. Jadi itu sih ya, dan kalau soal peluang market ke depannya buat ekspansi, saya katakan tadi kita sudah di 34 negara, kita masih berusaha masukin ke negara-negara tertentu seperti Afrika, dan tentunya memperbesar di negara di mana kita sudah ada saat ini, di mana seperti negara-negara yang mereka berperang, tapi tetap aja beli produk dari kita, Ukraina dan Rusia gitu, kita jual aja, kita pokoknya cuan-cuan aja dengan mereka, berbisnis dengan siapa saja. Dengan optimalin yang produk yang di pasar yang di dalam ya. Pasar yang ada di dalam pasti kita akan optimalin karena kita kan sudah punya di produk beauty, di produk health suplemen, juga di beverage ya kan. Itu pasti kita kembangkan, masih banyak sekali peluang untuk kita expand di sana sih. Oke. Sekarang giliran Pak Jody. Nah, kalau dari pengembangan tadi dari Pak Egi, mungkin ditanya tentang potensi healthcare ya. Nah, healthcare kita tuh kalau kita bandingin dari sales 2020 ke 2021 kita growth 11,4%. 11,4% dari healthcare-nya. Tentu dengan tahun 2022 ke depannya tapi kita melihat tentu tetap ada growth juga karena kan udah jadi habit, udah jadi rutin ya apa menggunakan healthcare. Apakah healthcare ya seperti yang kita bilang dalam suplemen kesehatan ya, juga sebagai sanitizer udah jadi sangat yang rutin. Nah, tentu dari situ nanti pertanyaannya apakah akan terus growth? Ya harusnya sih tetap growth ya ke depannya. Lalu tadi juga menjawab pertanyaan tentang capex. Nah, capex di industri kita bukan dilihat hanya sebagai pabrik ya. Jadi Mustika Ratu itu yang tadi kita jelaskan sebagai bisnis ekosistem di health and beauty wellness ya. Jadi capex di kita itu bukan berarti kita invest beli mesin baru atau apa. Itu juga kita bisa lihat sebagai investasi apa yang kita lakukan di marketing. Nah, sebagai contoh dengan kita tahun ini kita banyak engage dengan brand ambassador yang masih muda. Sebagai contoh kita dengan yang produk bengkoang brightening kita menggunakan Mawar Eva Riong sebagai brand ambassador. Wah, saya nggak bisa dong, saya udah nggak muda. Nah itu harus bikin produk yang buat umur saya. Itu sebagai contoh kan. Nah, sebagai contoh, apakah itu dibilangnya sebagai capex? Itu bisa juga di industri kita karena itu sebagai salah satu dasar kita untuk mengembangkan market share kita ke depannya. Nah, itu kan jadi sales. Nah, tentu kalau ditanya apa spesifikly untuk capex di mesin, nah dengan tim kita saat ini, kita selalu melihat bagaimana cara mengoptimalkan aset yang kita punya. Sebagai contoh, kita di tahun 2021 dengan kita memproduksi sanitizer, kita tidak membeli mesin pabrik baru. Yang ada. Kita menggunakan mesin yang ada, kita rubah sedikit, kita tweak, kita modif, bisa menghasilkan sanitizer. Nah, itu adalah mengoptimalkan aset. Jadi instead of kita beli, apalagi beli pakai utang dan sebagainya, itu kan jadi lain hal ya. Tapi dengan kita tata cara bisnis Mustika Ratu tuh harus kita melihat apa yang kita bisa optimalkan. Oke, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya buat Kiki. Ini pertanyaan berikutnya dari Triani Rahmania. Melihat potensi bisnis yang sangat besar, apakah terdapat pasar negara lain yang ingin dirambah oleh perusahaan? Tadi udah 34 loh, Tri. Mau nambah ke berapa lagi kita? Ya, kita akan jalan terus. Jadi sampai sampaikan tadi, jadi memang masih ada negara-negara yang cukup menarik karena ini pertumbuhan di sana lumayan, seperti negara-negara Afrika. Selain memperkuat tentunya nanti harapannya Eropa Timur setelah harapannya ya kan
perang di Rusia dan Ukraina bisa pulih itu, nah sehingga bisnis kita di sana sudah sempat kita ada masukin itu bisa jauh lebih kuat lagi karena kita melalui Rusia sebenarnya bisa masuk ke negara-negara Asia Tengah seperti Belarus, Kazakhstan gitu ya. Jadi kita kita entry-nya kan harus melihat memang dari sudut logistiknya dari mana titik poin yang paling mudah secara logistik, nanti kemudian kita partnernya kita ajak untuk masukin dong ke negara yang lain. Jadi hal-hal seperti itu memang kita pelajari untuk sekali lagi nih untuk kita bisa expand dengan cara yang paling murah ya kan, tapi bisa penetrate ke lebih banyak market dibantu teman-teman dari diplomat dan juga ITPC. Oke, thank you. Pertanyaannya waktunya udah habis ya, pertanyaannya masih kalau masih ada aku udah nggak bisa jawab nih karena waktunya udah saking serunya cerita-cerita. Oke. Sebelum kita tutup, boleh ada closing remarks dari Pak Egy dulu deh, habis itu sedikit dari Pak Jody. Ya, jadi closingnya kalau saya simplify dalam dengan tiga kata. 3 kata. Kalau aku suka mintanya how do you describe, karena Bapak CEO-nya. Gimana cara mendescribe company-nya Bapak yang Bapak lagi pimpin dalam 3 kata? Oke, 3 kata. Growth, profit, solid. Solid saya jelasin nanti kenapa solid, oke. Growth tentunya karena itu tadi. Jadi yang kita sekarang lakukan adalah selalu melihat peluang dimanapun, baik secara teritorial, domestik dan luar, di kategori, di kategori beauty, health dan juga di wellness. Kita lihat peluangnya masih banyak sekali di sana, sehingga peluang growth-nya tentunya kita pintar-pintaran aja untuk maksimalin, termasuk juga di channelnya kan offline, online, reseller, omni, ya kan kita semua itu maksimalkan. Kita lihat dan maksimalkan. Tentunya dengan kita harus selalu berusaha stay relevan dengan consumer. Profit tentunya, ya kan kita kan harus bertanggung jawab juga kepada shareholdersnya kita dengan bentuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan kita perhatikan semua elemen-elemennya sehingga kita kemudian bisnisnya kita tuh ke depan semakin profitable. Solid tentu dalam hal solid teamwork. Apa yang kita alami di masa pandemi ini membuat kita belajar banyak hal, membuat kita semakin kompak, semakin tahu nih karena susah-susah bersama, ya kan. Harapannya nanti kemudian dengan modal lebih baik nih, ya kan, hasil dari kemarin penjualan aset itu yang sudah disetujui dan mudah-mudahan segera bisa terrealisasi cashnya, akan semakin solid lagi performance dari Mustika Ratu. Amin. Oke. Dari Pak Jody, kalau Pak Jody aku lebih pengen remarks untuk ke depan in terms of kinerja company-nya. Apa yang Pak Jody mau bikin? Tentu dari kita sebagai manajemen, kita akan selalu memperhatikan yang tadi Peggy juga bilang, growth dan profit. Artinya kita harus selalu meningkat secara sales dan profit. Itu akan terus kita akan menjadikan konsistensi dan itu harus kita lakukan dan wajib tercapai, dan dengan itu kita akan melihat investor juga lebih percaya dengan bisnis Mustika Ratu. Kita ada secara bottom line jauh lebih baik, dan tentu ini bisa jadi salah satu emiten untuk long term holding ya. PR buat Bapak berdua harus sering-sering jalan-jalan supaya urusan nge-branding itu nggak cuma di produk, tapi di capital market juga wajib karena karena produk kita di market ada ratusan saham. Kalau kalian nggak eksis dan tidak tampil, could be nobody knows dan nobody gonna buy your shares. Impactnya akan ada di kalian juga. So better lebih sering ngobrol-ngobrol dengan sobat CSA, lebih sering berkeliaran dengan teman-teman di capital market. Oke. Sobat CSA, tanpa terasa kita sudah ngobrol panjang, waktunya sudah lewat 10 menit ya ternyata. Di acara unboxing emiten sore hari ini, semoga acara ini bermanfaat. Tidak cuma buat emiten, tapi juga buat sobat CSA, buat investor terutama dan calon investor di capital market. Terima kasih banyak Pak Jody dan Pak Egy sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di event berikutnya dengan bocoran-bocoran informasinya. Saya Cynthia Nadeak dari The Origin Financial and Business Advisory akan undur diri. Sekali lagi terima kasih Bapak berdua. Terima kasih buat Mustika Ratu. Buat yang nanya, karena yang nanyanya dari Aceh jadi kejauhan yang nggak bisa kirim ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube-nya CSA, dan
follow juga Instagram kami di @csa_awards. Kita akan bertemu lagi di acara unboxing emiten berikutnya. Selamat sore dan sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.